Oke, halo semuanya, bertemu lagi di channel Briefman. Kali ini gue bakal ceritain cerita-cerita horor yang part 3. Ini adalah cerita yang ketiga. Dan gue ditemenin sama teman-teman SMA gue, itu mereka berdua. Dan mereka mempunyai cerita horor yang ada di Gunung Salak. Nah, tepatnya di Camp Japanaspa. Kalian pasti udah tahu Camp Japanaspa itu di mana dan Camp Japanaspa itu di mana. Gua nggak tahu, Bang. Oke, jadi Gunung Salak itu selain memiliki cerita mistis, pastinya Gunung Salak juga memiliki banyak banget keindahannya. Contohnya, Bang, gimana, Bang? Floranya, faunanya, dan trekkingnya juga banyak digemari oleh para pendaki karena itu trek yang paling ekstrim yang pernah ada di gunung-gunung lain. Walaupun ketinggiannya cuma 2.900, tapi treknya lebih capek dari gunung-gunung yang tinggi yang ada di Jawa-Jawa. Yaudah, oke, langsung saja kita ke cerita horornya. Dan ini Let's go! mereka akan bercerita. Oke, sebelum kalian menonton dan melanjutkan video ini, jangan lupa kalian nonton dulu video yang ada di sini. Oke. Video apa itu, Bang? Video Nice. Yo, udah langsung cerita yang pertama, langsung masuk ke segmen horor. Jadi gimana cerita pertama awal keberangkatan kita dari awal start sampai ke Camp Japanaspa? Nah, pertama kan kita pada ngumpul dulu nih di salah satu rumah teman kita yang dekat dengan area Camp Japanaspa itu. Kita itu ngumpul sekitaran jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 ya? Ya. Nah, yang ikut itu ada laki-lakinya 6 orang, ceweknya 7 atau 8 gitu ya, agak lupa. Wah, enak dong, Bang. Enggak, kita enggak akan gitu. Tenang. Nah, kita 2:30 itu berangkat pada ke atas semua. Sudah perjalanan itu sekitaran dari rumah teman kita itu sekitar 15 sampai 25 menitan. Pas sudah nyampe di atas, katanya kebetulan Atas tuh pos berapa, Bang? kalau nggak salah di pos 2. Oh, pos 2, oke. Nah, kalau nggak salah di pos 3-nya itu waktu itu tuh ada yang lagi di diklat ya. Iya, benar. Benar, sekolah kita juga kan? Iya, ya, di sekolah. Nah, jadi kita memutuskan untuk memutuskan, bukan putus, Kirain. untuk membangun tenda di pos 2. Di pos 2, iya. Karena di pos 3-nya penuh dipakai buat ke diklat. Terus setelah kita di pos 2, kita bangun tenda kan di pos 2. Di jam segitu kita udah bangun tenda, udah siap-siap. Setelah bangun tenda, terus kita ngapain lagi di situ? Bangun tenda sekitar jam 6 misalnya maghrib ya. Iya, kita santai-santai dulu, baru kita bangun tenda di situ. Kebetulan pas maghrib tuh ada Suara bagas. ada suara-suara yang tidak diinginkan. Nah, dari situ ada seseorang yang bilang, Oh iya, waktu itu kayaknya cuma Lu doang yang gua dengar yang dengar. Tapi gua nggak bilang ke anak-anak lain, biarin aja, takutnya ada apa-apa gitu kan, apalagi sama cewek. Nah, kebetulan abis itu suaranya makin kencang dan orang-orang lain udah pada nyadar, udah pada dengar ada Bagas. Bagas. Si Bagas tuh siapa, Bang? Itu apa, Bang? Bayi ganas, anjing. Baik, ganas. Babi. Oh. Intinya babi ya, babi ganas. Babi ganas. Nah, Bayi ganas, di situ anjing. kita mulai nyari-nyari kan, di center-centerin di mana, tapi nggak ada. Ya udah, kita balik lagi aja ke tenda, karena kasihan cewek-ceweknya juga kan. Emang ceweknya itu siapa lu, Bang? Hah? Ceweknya itu siapa? Teman kelas, Pak. Oh. Ya, Pak, teman kelas. Kirain. Terus ketika lu udah nyenter itu Bagas yang ada. Terus kita langsung sholat maghrib ya di situ. Setelah sholat maghrib, Nah, jangan dulu. Kan inget gak waktu sholat maghrib? oh iya. Kan iya. ada yang
tenda juga di sebelah belakangnya. Iya. Sholat maghrib Waktu ajan ya itu, waktu ajan Waktu tuh. ajan. Mereka ngapain sih yang di bawah tuh? Sebelum sholat itu, parahnya itu joget. bukan, malah kita orang-orang lagi adan, kan kedengeran suara adannya kalau di pos 2 mah. Tapi mereka malah nyetel lagu dangdut. Iya sih. Dongo Nah, di situ tuh di situ pas azan, barengan azan dia nyetel dangdut ya, kayak nggak menghargain banget. Terus di situ tuh mulai ada kejadian-kejadian yang sedikit aneh ya, sedikit creepy ya. Nah, itu tuh kejadiannya apa aja sih? Nah, kan kita habis sholat nih, mau siap-siap mau pada makan. Tapi ada yang dengar teriak-teriak dari atas, dari pos 3. Apa tuh? Kalau nggak salah, waktu itu ada 2 orang yang nyamperin ke atas sengaja. Dan pas balik lagi ternyata banyak yang kerasukan. Kerasukan apa tuh? Ya pokoknya gitulah, ada suatu kejadian. Tapi yang- kerasukannya tuh kayak gimana, Bang? Ya gitu pada teriak-teriak. Contoh kumaha nah. Aing mau. Ya. Ya. Gitu dah pokoknya. Nah, kebetulan di situ ceweknya langsung pada panik. Terus ada teman gua yang bilang gini, Ya. tenang, gua nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah gua bisa ngejaga. Nah, dia ngomong gitu dengan pedenya. Tapi nanti, ada lanjutannya nanti. Pas malam-malam lah, pokoknya mah nanti. Iya. Terus si orang itu tuh bilang apa, Bet, ke si cewek itu, Bet? Setelah kejadian yang teriak-teriak itu. Aku dihamili. Kan gitu Pak. Nanti Pak itu lanjutnya beda lagi. Nanti kita nyambung dulu ke ini dulu yang tadi. Kembali ke Oke, lanjut. Nah, pas sudah kita mau lagi makan, ada salah satu kakak kelas bersama temannya yang Datang ya? nggak datang, gabung. Dia di jam berapa sih? Jam 7:30 ya? 7:30. 7:30. Dia gabung, terus makan bareng kita ya di situ. Terus ada hal apa tuh di situ? Tiba-tiba setelah makan, tiba-tiba ada tim dari sekolah datang. Ya, terus mereka bilang, jadi mereka itu nyangkanya kita itu gabung sama sekolah ya di pos 3, tapi nyatanya kan kita nggak gabung. Jadi mereka kayak menghukum kita, terus disuruh pindah ke pos 3. Nggak suruh gabung. Nah, pas di atas kita ya gitulah biasa, tahulah disuruh pindah gitu. Disuruh pindah, dimarahin, dan katanya kalian tanpa perizinan sekolah kalian masuk ke situ. Emang sebenarnya kita di sana ngecamp tanpa perizinan sekolah kan? Iya, Bisa. Dengan umum, cuma Kebetulan. berbarengan bentrok sama sekolah. kebetulan lagi ada diklat. Nah, kita di posisi itu tengah malam, sekitaran 11:30-an. Kita angkut Dari tenda dari pos 2 ke Ke pos 3 3. itu Kenapa gotong? lumayan ya. Jaraknya lumayan jauh juga. Oh, gara-gara ke ini ya, ketahuan enak-enak di tenda ya. Jadi suruh pindah. Apa gimana? Tapi itu dalam posisi gelap kan ya? Ya, gelap. Gelap. Dalam posisi Gelap-gelapan enak, kan? dalam posisi enak biasa. Delapan kan? Terus lanjut. Sekitar Nah. jam 12-an. Jadi Belum jam 12 Pak, kita mindahin dulu Pindahin tenda tenda dulu, terus diam dulu sekitar sebentar. jam Setengah 12. 11:30 ya, 11:30 gitu. terus di atas tuh pas nyampe ke atas, si cowok sama si cewek ini bisa. Jadi yang dihukum sama pihak sekolah itu si cewek, si cowoknya bisa pergi ke Pos 2. pos 2 di Warung yang udah tutup. Ya, yang Tapi udah- di situ tuh di pos 3 tuh sebenarnya ada hal-hal yang menurut gua aneh sih, kayak banyak orang yang hipo ya di situ. Banyak apa sih, banyak orang kayak adik-adik kelas kita yang lihat kita pas dia lagi hipo, lagi dibuntelin kayak si Perban. ya itulah pokoknya si bengket gitu kan, si bengket kan, Ya, si itu. bengket kayak si bengket gitu. Banyak yang hipo, banyak yang tiba-tiba jatuh teriak-teriak, dan
ya mungkin sekolah takutnya itu ya. Nah kita misah kan di situ sama ceweknya. Dan setelah misah tuh kita ada kejadian apa sih, coy, di situ? Kan kita tadi disuruh pindah ya cowoknya aja ke pos 2, tapi kita nggak bangun tenda lagi soalnya tenda dipakai sama si cewek. Iya. Nah jadi kita diem di warung Warung yang di pos yang 2 udah ya. orang yang pos 2 yang udah tutup. Di situ kita ngapain? Di situ kita makan-makan. Nah, setelah makan itu kebetulan saya sama teman saya pengen ke WC. WC yang paling dekat sama warung. Nah kebetulan saya yang ke situ duluan, jadi saya terus si orang ini tuh misah ke WC yang agak di Agak ujung. jauh ya, agak Ya. jauh sedikit. Tapi tiba-tiba pas saya keluar, dia itu tiba-tiba lari langsung ke warung. Pas di warung ditanya-tanya, dia itu kayak orang yang Gemeteran ya, kayak orang yang panik, ya. kayak orang panik. Pengen pergi cepat-cepat pergi dari Pengen warung pindah itu, lagi. pengen pindah lagi ke atas. Ternyata ya Ternyata dia melihat sesuatu yang Sesuatu yang awalnya apa? Awalnya dia lihat tuh kayak kepala buntung, satu kepala buntung, satu lagi ya. tiba-tiba hilang, satu Hilang, lagi tiba-tiba terus gede dan gede, ngedeket. nambah banyak kayak bunsin aja. Iya nggak sih? Kayak bunsin bener kan? Belajar jelas dari Naruto ya. Iya benar dari Naruto. Nah di situ jadi dari situ pos 2 kita pindah lagi ke pos 3 ke dekat warung. Situ kita pindah lagi ke atas ke pos 3, diam lagi di warung yang agak banyak guru di situ. Ah, gurun. Guru Oh, lagi yang pada gurun. ngumpul di sana ditanya-tanya. jadi jam waktu itu jam 3 setengah 3 Setengah 3 jam 3 kita turun akhirnya ninggalin cewek-ceweknya, tapi cewek-ceweknya kan ada guru jadi tenang. Tapi orang yang bilang gak bisa apa-apa tapi ada gua itu orangnya pembohong, dia pulang duluan. Emang bangsat tuh orang ngomong gitu, tapi ya gitulah, kalian tahu sendiri kan. Siapa Ini sih- orangnya? Inisialnya Fabian. Itu orang itu gimana sih anjing? Itu orang parah sih Orangnya banget. itu. Emang parah sih. Udah tahu cewek-ceweknya pada panik. Definisi bangsat, Bang. Gue balik duluan ya. Malah pulang duluan, malah nginep di rumah teman yang Iya. gitu masih. Malah nginep. Ngapain lu nginep? Enak-enak. Ya gitu. Dan fun fact-nya, orang yang ngelihat yang 2 tadi itu yang banyak masih ngikutin dia sampai kita study tour. Study tour, iya benar study tour ya. Kayaknya itu sayang banget ya sama dia. Iya kayaknya dia itu jatuh cinta. pacar berdua tuh kayaknya, Iya, pacar sudah kedua jatuh dia. cinta itu. Dan waktu dipoto, waktu sebelum berangkat ke Jogja itu study tour, dia sempat foto. Tapi itu jangkanya lama ya sebenarnya. 3 bulan 4 bulanan. 3 bulan 4 bulanan setelah camp itu kan. Iya. Dan Jangka waktunya itu dia panjang coba banget itu. Kan mau berangkat kan ke Jogja ya. Foto di Dia bis foto. di belakang. Kita tuh foto-foto dulu Foto sebenarnya. dulu. Rame-rame. Dan Ada fun fact, ada tangan di belakang dia yang Iya. cuma segini doang. ini fotonya listnya ya. ada. Dan kayaknya kepala sih. Oh, kata gua. kepala. Kepala itu berbentuk cewek nggak sih? Iya, cewek. Yang benar dia lihat di pas waktu di camp itu di kan. camp. Dan dia kayaknya di pertamanya dia ngecamp itu sombra sih kayaknya ya dia pertama. Oh iya, Iya, benar. iya kan? Emang waktu berangkat Orangnya emang ada. orangnya kayak gitu dia. Iya. Nah, emang Sombra dia- banget itu kayaknya. Gak bisa ngejaga omongannya. Wah, Oh, siap. Terus Ya gitu jadinya. Kalau sekarang nggak tahu masih ngikutin dia atau enggak ini. Iya sih. Penasaran. Terus ada hal-hal horor lagi gak yang pernah dialamin setelah camp itu lu pulang apa gimana? Kalau gua sih selama ngecamp sama anak-anak kelas ya, belum pernah Aman. Aman, nggak ada belum pernah lihat kejadian kayak apa-apa. gitu. Itu pun yang waktu kita mindahin tenda dari pos 2 ke pos 3 itu pun ambulan bolak-balik ya di situ. Iya, nganterin ngangkutin itu yang Nganterin suka. siswa yang kemasukan setan. pas di camping sih yang camping tadi. Ya. Ini jadi gue cerita, gue yang nanya kalian, gue yang cerita, oke. Jadi pas camping cerita. gue di situ ada teman kita yang namanya Girik. Gak usah bawa. Oh ya udah nggak bawa bapak, silahkan pak. Namanya Girik.
inisialnya G. Ini saya namanya kirim ya Pak ya. Benar Pak. Dia emang agamis, atau emang dia kuat agamanya, dan ketika ada yang kesurupan waktu di pos 3, dia cerita ke gua bahwa dia ngeluarin yang ada di tubuh si adik kelas. Nah, Ngeluarin apaan? Haki. Oh, kirain itu yang putih. Apa tuh? ngeplay aja. Lanjut. Nah, dia ngeluarin sesuatu yang ya adalah kayak itu, dan si hantunya tuh kayak di dalam tubuh si adik kelas bilang kayak gini. Sasya. Arek naraon sia di dieu. Terus si Giri tuh jawab, abdi mah teu arek nanaon cenah di situ teh. Terus si hantunya tuh kayak sia wani lin ke aing cenah gitu tuh. Ini serius dulu nih. Si wani teh ke aing cenah. Terus si tangan siswi itu dia langsung gini. Tak digini, terus dia langsung kepain gini kayak manggil pasukan. Terus dia ngambil-ngambil itu Terus. apa itu? Hah? Ngambil-ngambil itu maksudnya apa? Mungkin dia Abang, Meko. ini sudah. Jurik nah Meko lagi. Apakah ya mungkin dia manggil teman-temannya ya? Apa? Bisa jadi para pelekongan dunia persetanan aja. Kayaknya suruh pergi deh. Ini suruh pergi, tapi ya, kita alam beda sih dulu. Iya. Bye bye guys.